Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Api biru Mugu segera menjadi lamban di tengah raungan naga api, seolah akan melarikan diri di depan banyak tatapan tertegun. Seluruh arena memancarkan gelombang keributan saat mereka melihat naga api hijau yang melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan. Api naga itu bahkan tidak takut pada api biru Mugu. Api naga hijau yang menderu dengan jelas menargetkan api biru Mugu. Karena itu alkemis lainnya tidak terlalu merasa terganggu. Namun mereka masih merasakan nyala api di dalam kuali obat mereka menjadi lebih ganas saat raungan terdengar. Xuan Kongji dan dua lainnya di panggung tinggi nampak terkejut saat melihat naga api hijau yang melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan. Jika saya menebak dengan benar, api surgawi orang berpakaian hitam itu adalah api jantung laut peringkat 15. Namun api hijau Xiaoyan sepertinya memiliki peringkat yang lebih tinggi. Tapi mengapa aku tidak mengenalinya? Kata Mo Liu mengerutkan keningnya. Memang ada sesuatu yang kurang tepat. Meskipun ada 15 api surgawi teratas yang mirip dengannya, namun masih banyak perbedaan. Mungkinkah dia telah menemukan api surgawi yang baru? Kata Fei Ying terkejut dan sedikit mengangguk. Sepertinya anak kecil ini memiliki banyak rahasia. Pengumpulan pil kali ini akan menjadi sangat menarik dengan pertempuran antara api surgawi yang muncul, kata Kongji tersenyum tipis. Mugu melirik api biru yang telah menyusut kembali ke tangannya. Matanya dengan dingin menatap Xiaoyan yang agak jauh. Dia mendengus dingin dan menarik pandangannya sebelum mencentikan jarinya dan nyala api menyala di dalam kuali obat. Xiaoyan samar tersenyum setelah membuang semangat Mugu dan mengalihkan matanya. Dengan lambaian tangannya, kuali merah 10.000 binatang muncul di depannya. Setelah itu naga api hijau bergegas turun dari langit dan memasuki kuali obat. Tangan Xiaoyan menggosok di udara dan banyak bahan obat segera terbang keluar dari cincin penyimpanannya dan melayang di udara. 3 kotak giok muncul dan mengambang di depannya. Ketiga kotak giok ini berisi bahan obat untuk menyempurnakan pil tulang darah. Pil tulang darah adalah pil obat tingkat tertinggi yang pernah dia coba. Jika dia ceroboh, akhir hidupnya kemungkinan akan menyedihkan. Dengan lambaian tangannya, beberapa bahan obat dipisahkan sebelum dilemparkan ke dalam kuali obat dan dengan cepat menjadi layu di bawah suhu panas api hijau. Dalam 10 menit beberapa bahan obat berubah menjadi bubuk obat. Setelah beberapa waktu, Xiaoyan menghela napas lega ketika dia melihat cairan hijau yang telah diubah menjadi cairan spirit hijau. Dia melambaikan tangannya dan melempar banyak bubuk obat dan cairan obat ke dalam cairan spirit hijau. Waktu dengan cepat bergulir dan 10 hari telah berlalu dalam sekejap mata. Semakin banyak alkemis yang menyempurnakan pil obat mereka selama waktu ini, dan arena kompetisi dipenuhi dengan aroma pil yang menyebar. Meskipun semakin banyak alkemis yang berhasil menyempurnakan pil obat, namun tidak ada satupun dari pil obat itu yang menyebabkan fenomena petir pil. Mereka hanya menyebabkan beberapa awan gelap di langit. Xiaoyan mengabaikan keadaan di luar. Matanya terfokus pada pil bundar di dalam kuali obat. Suara guntur yang dalam tiba-tiba bergema di atas langit di bawah semua tatapan tertegun di arena. Mereka tahu ada pil obat tingkat 7 yang akan segera muncul. Keributan terdengar di arena ketika fenomena yang tidak biasa muncul di langit. Banyak tatapan segera berkumpul pada seorang pria di panggung batu langit. Pria itu melihat kawan guntur di langit dengan kegembiraan liar di wajahnya, karena menjadi yang pertama menarik petir pil. Munculnya petir pil juga menarik perhatian Xiaoyan yang tengah memfokuskan pikirannya memperbaiki pil obat. Dia melirik awan guntur di langit yang jauh dan merasakan petir kilat yang nampak lemah. Kemungkinan pil obat yang terbentuk berada di level 7 namun masih di tingkat rendah. Beberapa waktu kemudian bagian tertentu dari langit tiba-tiba mengeluarkan ledakan rendah. Ekspresi semua orang segera tenggelam. Tatapan mereka dengan cepat meluncur ke panggung batu dan melihat seorang pria parubaya yang menatap kuali obat di depannya yang hangus dengan ekspresi tertegun. Ada riak energi kacau yang dipancarkan dari dalam kuali obat. Sepertinya situasi buruk tak terduga telah terjadi selama penyempurnaan pil. Beberapa hari berlalu meninggalkan 17 alkemis di panggung batu langit, mengikuti jumlah alkemis yang menipis. Kongji dan lainnya di panggung tinggi akhirnya bisa melihat King Hua yang terungkap di panggung batu. Mereka sedikit terkejut dan langsung saling memandang. Semuanya merasa sedikit tidak berdaya. Orang tua itu benar-benar bisa mempermalukan dirinya sendiri. Dari fluktuasi di dalam kuali obatnya, itu mungkin pil obat tingkat 8, kata Fei Ying. Orang itu benar-benar berniat mendapatkan api surgawi. Saat itu, dia dan Yao Chen tinggal di tempat yang mengerikan itu selama beberapa tahun. Namun Yao Chen tetaplah orang yang menemukan api tulang dingin, kata Mo Liu.
Kongji nampak menggelengkan kepalanya tanpa daya sebelum mengalihkan matanya ke arah Mugu yang tengah memperbaiki pil obat. Orang ini menyembunyikan doucinya sampai sekarang. Aku ingin tahu siapa dia, kata Kongji sedikit mengerutkan keningnya. Suara rendah dan dalam tiba-tiba muncul menyebabkan semua orang mengalihkan pandangan mereka saat merasakan riak energi yang kuat tiba-tiba melonjak dari panggung batu. Mengikuti gelombang energi itu, awan gelap di langit langsung berkumpul dan petir menyambar ke segala arah. Song King tiba-tiba berdiri dan melihat awan gelap di langit dengan senyuman puas. Fenomena petir pil yang muncul kali ini bahkan lebih kuat dibandingkan dengan sebelumnya. Hal ini cukup membuatnya merasa bangga. Itu sebenarnya adalah pil obat kelas 7 tingkat puncak. Sepertinya kualitasnya bahkan lebih tinggi dari yang muncul sebelumnya. Song King memegang pil obat dan mengangkatnya tinggi-tinggi di tengah munculnya petir pil yang bercampur suara guntur. Keributan bergema di arena saat senyuman liar perlahan terangkat di wajahnya. Tatapannya yang mengandung provokasi beralih ke tempat Xiaoyan berada. Xiaoyan hanya melirik tatapan provokasi itu dari kejauhan sebelum mengalihkan matanya. Orang itu telah menjadi terlalu bersemangat hanya untuk pil obat kelas 7 tingkat puncak. Sudut mulut Xiaoyan mengungkapkan senyuman dingin saat memikirkan itu. Dengan pil itu, mungkin tak sulit bagi Song King untuk masuk 10 besar. Namun, ia masih belum layak untuk merebut tempat juara. Mata Xiaoyan sekali lagi terfokus pada bagian dalam kuali obat di depannya. Pil obat bundar warna merah yang menyilaukan perlahan berputar di dalam api hijau giok yang melonjak. Panas mendidih muncul di hati Xiaoyan saat dia melihat pil obat yang perlahan berputar di dalam nyala api. Wajah Song King nampak berkedut setelah diabaikan Xiaoyan. Matanya menyapu ke sekeliling dan menemukan bahwa Cao Ying, Dan Chen, dan lainnya tidak memberikan tatapan terkejut ke arahnya. Ini menyebabkan dia merasa sedikit tertekan. Pil obat kelas 7 tingkat puncak. Bahkan di antara beberapa panatua menerapil yang berpengalaman memiliki peluang yang cukup rendah untuk menyempurnakannya. Namun ia masih gagal mendapatkan perhatian semua orang. Song King menahan depresi di dalam hatinya dan memfokuskan pikirannya pada petir pil yang muncul. Sementara Song King berusaha menangani petir pil di langit, energi di dalam petir juga menjadi jauh lebih kejam karena fenomena yang disebabkan petir pil. Aku akan berhasil, pikir Dan Chen yang matanya terfokus pada kuali obat. Segel di tangannya terus berubah dan kekuatan spiritual yang kuat terus melonjak ke dalam kuali obat. Wajahnya tiba-tiba memerah sementara segel yang dibentuk di tangannya berubah. Cahaya terang dan kuat tiba-tiba muncul dari kuali obat. Ketika pilar cahaya energi hijau yang menakutkan melonjak keluar dari kuali obat dan melesat ke langit, awan gelap tiba-tiba muncul di mana pilar cahaya itu lewat. Akhirnya berubah menjadi petir dua warna yang muncul di langit. Seluruh arena menjadi keributan besar ketika mereka melihat petir dua warna di langit. Kongji dan lainnya juga melihat petir dua warna itu dengan ekspresi tertegun. Mereka saling memandang dan mengangguk. Gadis dari klan Dan ini memang luar biasa. Dia telah menyempurnakan pil obat tingkat 8 dan bahkan telah menarik petir dua warna, pikir Kongji tertegun. Petir pil yang ditimbulkan Song King dan lainnya tampak sangat kecil jika dibandingkan dengan petir dua warna itu. Wajah Song King dipenuhi kepahitan saat dia melihat petir dua warna yang muncul. Dan Chen berdiri dan melihat petir dua warna di langit dengan senyuman muncul di sudut mulutnya saat dia berdiri dengan susah payah. Dan Chen, kamu memang telah meningkat selama beberapa tahun ini. Namun tidak mudah membuatku mengaku kalah, kata Cao Ying tersenyum. Tangannya tiba-tiba membentuk segel saat dia dengan lembut berteriak, bangkit. Segera pilar cahaya besar juga meletus dari kuali obat dan melesat ke langit. Awan di langit dengan cepat berkumpul saat pilar cahaya meletus dan petir dua warna yang sedikit lebih pekat muncul di langit. Song King tercengang saat dia melihat petir dua warna yang lain muncul di langit. Perasaan kekalahan muncul di dalam hatinya. Ia memang sangat kurang jika dibandingkan dengan monster seperti Dan Chen dan Cao Ying. Song King tiba-tiba berhenti memikirkan itu ketika ia menemukan Xiaoyan yang duduk akhirnya berdiri. Tak terhitung banyaknya tatapan panas yang tertuju pada Xiaoyan saat dia berdiri. Kongji, Fei Ying, dan lainnya nampak mengepalkan tangan saat tatapan mereka tertuju pada Xiaoyan. Saat itu Yao Chen telah memperoleh kemuliaan terbesar dengan cara yang sangat mengejutkan. Akankah hari ini muridnya yang dianggap sebagai jenius alkemis dapat mengikuti jejaknya? Dan Chen, Cao Ying, dan lainnya mengalihkan pandangan mereka dari awan petir dan melihat Xiaoyan berdiri. Sementara itu Mugu hanya melirik Xiaoyan dan tidak terlalu memperhatikannya. Bocah ini murid Yao Chen. Aku ingin tahu seberapa besar kemampuan Yao Chen yang telah dia pelajari, pikir Mugu mendengus dingin. Ekspresi Xiaoyan nampak tenang saat matanya menatap tajam ke bagian dalam kuali obat sebelum melambaikan tangannya. Segera pilar api hijau giok yang besar membawa suara tajam saat melesat ke langit di depan banyak tatapan tercengang.
Cahaya panas yang melesat ke langit membawa fluktuasi energi menyebabkan cukup banyak ahli yang merasakan terkejut di hati mereka. Mata Kongji menebal saat dia merasakan fluktuasi energi dari pilar api hijau yang melesat ke langit. Sepertinya itu juga adalah pilobat tingkat 8. Namun aku ingin tahu berapa banyak petir yang muncul, pikir Kongji. Kabut aneh dengan cepat berkumpul di langit sebelum menjadi bentuk awan guntur yang bergolak sebelum akhirnya petir 3 warna yang pekat muncul di langit. Seluruh arena segera berubah menjadi keributan saat petir 3 warna yang pekat muncul di langit. Song King nampak begitu tercengang saat dia melihat petir 3 warna yang muncul. Awalnya ia menyangka Soyan hanya berada di tingkat 7 kelas tinggi. Bagaimana dia bisa memperbaiki pilobat tingkat 8 dengan petir 3 warna yang muncul? Hasil ini adalah sesuatu yang bahkan Cao Ying tidak bisa dibandingkan. Dan Chen dan Cao Ying juga tertegun karena situasi ini. Ekspresi terkejut muncul di mata mereka. Hasil yang didapat Xiaoyan jauh melampaui harapan mereka. Kejutan berlanjut sesaat sebelum perlahan menghilang. Cao Ying menatap Soyan dengan kemegahan melintas di matanya yang bangga untuk pertama kalinya. Ia merasakan denyutan jauh di dalam hatinya saat ia menatap Xiaoyan. Petir 3 warna. Kongji, kamu telah kalah sekali lagi, kata Fei Ying tersenyum seraya memandangi petir 3 warna di langit. Matanya sekali lagi beralih ke Xiaoyan di panggung batu. Dia memang layak disebut Yao Chen. Bahkan sampai sekarang saya masih belum bisa mengalahkannya, kata Kongji yang matanya berhenti di langit. Xiaoyan ini akan memiliki masa depan yang menjanjikan. Dia bahkan mungkin melampaui gurunya, kata Mo Liu akhirnya menampakkan senyum kagum saat dia berbicara. Kongji dan Fei Ying mengangguk mendengar itu. Mata mereka kemudian beralih pada Qinghua dan Mugu yang belum bergerak. Qinghua akhirnya perlahan berdiri dan melambaikan tangannya. Dia memandang Xiaoyan dan sedikit mengangguk padanya dan mengirimkan suaranya ke telinga Xiaoyan. Anak kecil, kamu telah melakukannya dengan cukup baik. Sepertinya gurumu tidak akan kehilangan muka. Xiaoyan terkejut saat suara itu sampai di telinganya. Dari suara itu, sepertinya Qinghua memiliki hubungan dengan gurunya. Xiaoyan tidak berani meremehkannya dan menangkupkan tangannya ke arah Qinghua. Qinghua tersenyum saat melihat itu sebelum matanya beralih ke Mugu yang belum berdiri. Matanya menyipit. Dia bisa merasakan orang ini bukan orang biasa. Selain itu, dia juga samar-samar merasakan sedikit keakraban. Perasaan semacam itu bertahan sesaat sebelum disingkirkan olehnya. Tatapannya menatap ke arah kuali obat di depannya dan melambaikan tangannya. Riak energi yang tidak kalah kuat dengan Xiaoyan segera melonjak keluar dan melesat ke langit. Beberapa saat kemudian langit sedikit bergetar dan kabut berkumpul sebelum akhirnya petir 3 warna yang lain muncul di langit. Wajah Mugu terangkat menjadi senyuman aneh saat dia melihat petir 3 warna lain yang muncul. Dia perlahan bangkit dan menatap Xiaoyan dengan mata dingin. Setelah itu dia mengalihkan pandangannya ke arah Kongji dan lainnya saat matanya dipenuhi dengan ejekan. Kelompok Kongji merasakan hati mereka tenggelam ketika mereka melihat tatapannya. Kongji, aku minta maaf. Sepertinya aku akan mengambil tempat juara kali ini, kata Mugu tersenyum aneh. Mugu menjentikan jarinya dan pilar cahaya yang sangat menakutkan muncul seperti laser yang menembus ke langit disertai riak yang kuat. Murid Yao Chen hanya seperti itu, kata Mugu tertawa dan menoleh ke arah Xiaoyan, menyebabkan ekspresi Xiaoyan menjadi berubah suram. Pilar cahaya yang besar melesat ke langit di depan banyak tatapan terkejut. Dia adalah Mugu Sekte Jiwa. Gumam Kongji yang nampak suram saat merasakan doci yang disembunyikan Mugu tiba-tiba melonjak. Senyum di wajahnya ditarik saat matanya menunjukkan rasa dingin yang pekat. Tidak disangka dia bisa bersembunyi dari kita bertiga. Dia telah mengubah penampilannya, kata Fei Ying dengan kilatan dingin melintas di matanya. 3 ketua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata seorang penatua di belakang bertanya dengan ekspresinya yang berubah. Dari situasinya, Mugu jelas telah bersiap. Jika dibiarkan berlanjut, kemungkinan besar dia akan benar-benar menjadi juara. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa Menara Pil dan Sekte Jiwa adalah musuh. Mari kita tunggu dan lihat. Sudah terlambat untuk melakukan apapun sekarang. Kita benar-benar gagal mengambil tindakan pencegahan, kata Kongji sedikit mengerutkan keningnya. Apa kita hanya akan membiarkannya mendapatkan tempat juara? Kata penatua itu buru-buru bertanya. Ekspresi Kongji nampak suram saat mendengar itu, namun dia tidak menjawab. Fei Ying dan Mo Liu saling bertukar pandang. Rasa dingin melintas di mata mereka. Mata Xiaoyan nampak gelap saat dia menatap Mugu yang tersenyum dingin. Ejekan Mugu sebelumnya telah membangkitkan niat membunuh di dalam hatinya. Mugu mengabaikan tatapan dari segala arah. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke pilar cahaya di langit. Kabut tebal mulai muncul di tengah fluktuasi energi yang menakutkan. Kabut dengan cepat berkumpul dan berubah menjadi awan guntur. Badai petir dengan cepat bergolak sebelum akhirnya berubah menjadi petir 4 warna yang muncul di langit di depan banyak tatapan tercengang. Beberapa panatua menerapil memandangi petir 4 warna dengan ekspresi menjadi jauh lebih pucat. Mereka saling memandang.
Reputasi menerapil pasti akan mengalami pukulan besar jika masalah itu menyebar. Wajah Kongji menjadi sangat gelap dan dingin saat melihat petir 4 warna yang muncul. Ruang di sekitarnya membentuk banyak riak mengikuti emosinya. "Tenangkan dirimu," kata Mo Liu yang tangannya mendarat dengan keras di bahu Kongji. "Aku pribadi akan campur tangan setelah masalah ini selesai dan merobek bajingan tua itu menjadi ribuan keping," kata Kongji dengan gusar. "Jika kau menyerang, itu akan memicu pertempuran besar antara Menerapil dan Sekte Jiwa. Sekte Jiwa terlalu kuat. Saat itu kita bertiga bukan tandingannya. Menerapil akan dirugikan jika kita berperang," kata Fei Ying dengan wajah serius. Tubuh Kongji sedikit gemetar, matanya dipenuhi dengan amarah yang menakutkan. Ini adalah pertama kalinya dia merasa begitu sulit untuk mengendalikan emosinya. "Mari kita tunggu dan lihat. Mungkin keajaiban akan terjadi," kata Fei Ying mendesah pelan. "Kongji, apa kamu melihatnya? Aku telah mengatakan bahwa tempat juara pasti akan mendarat di tangan Sekte Jiwa," kata Mugu tertawa keras. Tawa keras Mugu baru saja terdengar ketika ekspresi banyak orang menjadi bingung. Orang itu dari Sekte Jiwa. Banyak alkemis dari Menerapil mengungkapkan ekspresi jelek dan menahan amarah saat melihat itu. Dan Chen dan Cao Ying menatap dingin pada Mugu yang sedang tertawa liar ke langit. Mereka juga anggota Menerapil. Tindakan Mugu adalah tamparan keras di wajah mereka. Cao Ying tiba-tiba mengalihkan matanya ke arah Soyan yang wajahnya dipenuhi dengan keraguan, seolah sedang memikirkan sesuatu. Harapan kecil tiba-tiba melonjak di hati Cao Ying saat dia berteriak pada Xiaoyan. "Xiaoyan, jika kamu seorang pria, kamu akan berusaha sekuat tenaga." Teriakan yang tiba-tiba bergema di langit nampak mengejutkan Xiaoyan. Mata semua orang langsung tertuju padanya. "Apa kamu akan mengeluarkan semua kemampuanmu? Bahkan jika si brengsek tua Yao Chen itu datang, aku bahkan tidak akan memandangnya dengan serius," kata Mugu mengejek. "Kamu belum layak melawan guruku," kata Xiaoyan dengan dingin dan tiba-tiba melangkah maju. Tangannya dimasukkan ke dalam pilar cahaya. Dia akhirnya memutuskan untuk mempertaruhkan semuanya. Seluruh arena menjadi gempar saat semua orang melihat Xiaoyan tiba-tiba memasukkan tangannya ke pilar cahaya di depannya. Namun pilobat sudah terbentuk. Apakah Xiaoyan masih memiliki cara untuk membalikan situasi? Kongji dan lainnya di panggung tinggi sedikit terkejut saat melihat itu. Orang ini tidak mungkin sembrono. Dia mungkin memiliki cara, kata Fei Ying dengan sedikit ragu. "Ini semoga saja," kata Kongji yang berharap keajaiban bisa muncul. Cao Ying menatap Xiaoyan dengan mata tak berkedip. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasakan kepercayaan yang muncul di hatinya. Perhatian Cao Ying menyebabkan kecemburuan meningkat di hati Song Qing. Namun tidak ada yang bisa dia lakukan. Dibandingkan dengan Xiaoyan, statusnya sebagai penatua termuda dari Menerapil tampaknya tidak memiliki bobot apapun. Mugu juga terkejut dengan tindakan Xiaoyan. Namun ejekan muncul di wajahnya saat dia tertawa dengan suara dingin. Dia tidak dapat membayangkan kemampuan seperti apa yang dimiliki Xiaoyan untuk membalikan situasi saat ini. Xiaoyan mengabaikan tatapan terkejut dari sekelilingnya. Pilobat mungkin telah terbentuk, tetapi itu tidak berarti bahwa dia telah kehilangan cara terakhirnya untuk bersaing. Pilobat tingkat 8 bukan lagi sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pil biasa. Pilobat tingkat itu sudah memiliki jiwa. Karena jiwa inilah yang menyebabkan pilobat tingkat 8 menjadi sangat berharga. Dengan kata lain, kelebihan dan kekurangan energi pilar cahaya tidak lagi menjadi hal terpenting dari pilobat tingkat 8. Melainkan meningkatkan spiritualitas pilobat adalah hal yang terpenting. Meskipun pilobat sudah terbentuk, spiritualitasnya belum stabil. Selama spiritualitas meningkat, kualitas pilobat akan membuat lompatan terakhir. Jari Xiaoyan dengan lembut mengusap cincin hitam Yolau saat dia bergumam, "Guru, lindungi aku." Tangannya di pilar cahaya tiba-tiba mengepal dan riak energi yang mengejutkan diluncurkan. Pilobat segera muncul saat dia menarik tangannya di depan tatapan semua orang. Xiaoyan mengambil pilobat berwarna merah dari pilar cahaya. Ekspresinya sangat serius. Metode peningkatan spiritual ini dapat dianggap sebagai karya terbaik dari Yolau. Itu adalah sesuatu yang membuatnya sangat puas. Xiaoyan menatap pilobat yang melayang di depannya yang dengan lembut melompat-lompat di udara. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya dan api hijau giok muncul di tangannya. Setelah itu dia menjentikan cincin hitam dan api putih pekat tiba-tiba dipancarkan. Kongji, Fei Ying, Mugu dan lainnya nampak terkejut saat melihat api putih yang muncul. Tidak disangka, Yao Chen bahkan menyerahkan api tulang dingin padanya. Sepertinya dia benar-benar memandang Xiaoyan sebagai murid sejatinya. Kata Fei Ying terkejut. Ada kelembutan tumbuh di matanya saat dia menatap Xiaoyan. Cerita pun selesai. Nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya.
Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.